Di usia 17 tahun, tidak semua pembalap datang ke Le Mans dengan ekspektasi besar. Sebagian datang untuk belajar, sebagian untuk mengumpulkan pengalaman, sebagian lagi hanya berharap bisa menyelesaikan sesi dengan aman. Tapi Veda Ega Pratama tidak datang untuk sekadar bertahan. Ia datang untuk bersaing. Dan di sesi free practice Moto3 Prancis 2026, ia mengirim pesan yang sangat jelas kepada paddock. Catatan waktunya berbicara. Selisih 0,3 detik dari Brian Uriarte. Di kelas Moto3 itu bukan jarak kecil, karena di level ini semua pembalap sudah cepat, semua motor sudah kompetitif, dan semua tim bekerja dengan data terbaik mereka. Artinya perbedaan sekecil itu bukan kebetulan, itu hasil kerja. Le Mans sendiri dikenal sebagai sirkuit yang tidak mudah ditaklukkan. Karakter lintasannya teknis, banyak perubahan arah, zona pengereman keras, dan ritme jaga dengan presisi tinggi. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung mengganggu seluruh lap. Namun sejak awal sesi, Veda terlihat berbeda. Ia tidak memaksakan diri mencetak waktu tercepat di lap pertama. Ia membangun ritme secara bertahap. Lap demi lap, masuk tikungan dengan tenang, transisi gas yang halus, dan stabil saat keluar dari apex. Motor Honda yang ia kendarai terlihat bekerja dengan baik di sektor teknikal, terutama di bagian lintasan yang menuntut kontrol dan konsentrasi penuh. Di saat beberapa pembalap terlihat mencari batas grip, Veda justru tampak sudah berada di zona nyaman. Bukan berarti tanpa tekanan, tetapi ia mengelolanya dengan baik. Dan ketika waktu terbaik muncul, hasilnya langsung terlihat. 1 menit 41,887 detik, lebih cepat dari para rivalnya di sesi tersebut. Dan cukup untuk membuat paddock mulai memperhatikan secara serius. Karena di Moto3, konsistensi di sesi latihan sering menjadi indikator kuat performa saat race. Yang menarik, Veda tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tidak ada gestur besar, tidak ada pernyataan sensasional, tidak ada target yang diumbar ke publik. Ia tetap tenang. Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa fokusnya sederhana. Terus berkembang, terus belajar dari setiap seri, dan selalu berusaha tampil maksimal. Pendekatan seperti ini membuat banyak pengamat menilai dirinya matang untuk usianya. Karena tekanan di kelas ini tidak kecil, persaingan sangat ketat. Selisih poin di klasemen bisa berubah dalam satu akhir pekan. Dan setiap seri membawa karakter lintasan yang berbeda. Saat ini, Veda berada di peringkat ke-6 klasemen dengan 37 poin. Ia memang belum berada di puncak, namun posisinya menunjukkan konsistensi. Di seri sebelumnya, ia juga mencatat hasil positif. Finish 5 besar di Thailand, podium di Brasil, dan performa kuat di Jerez. Itu menandakan tren yang stabil, bukan satu momen keberuntungan, tetapi perkembangan bertahap. Menariknya, pengalaman di Le Mans bukan hal baru baginya. Ia pernah tampil di sirkuit ini pada kompetisi junior sebelumnya dan meraih hasil yang cukup baik. Pengalaman tersebut kini terlihat membantu dalam memahami titik pengereman dan area overtake. Ia tahu di mana harus menjaga kecepatan. Ia tahu di mana harus sabar. Dan ia tahu kapan harus menekan. Itulah yang membedakannya dari banyak rookie lain. Adaptasinya cepat, namun tetap terkontrol. Di sisi tim, Honda Tim Asia juga menunjukkan dukungan penuh. Pengembangan motor Honda NSF 250 Airway terus dilakukan untuk menjaga daya saing sepanjang musim. Karena di Moto3, motor dan pembalap harus berkembang bersama. Jika salah satu tertinggal, hasilnya akan terasa. Dukungan teknis ini penting. Tetapi tetap saja yang menentukan adalah eksekusi di lintasan. Dan di Le Mans, Veda menunjukkan bahwa ia mampu memaksimalkan paket yang ada. Veda menunjukkan bahwa ia tidak stagnan. Ia terus belajar, terus menyesuaikan diri, dan semakin percaya diri di barisan depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ia bisa cepat, karena itu sudah terbukti. Pertanyaannya adalah bagaimana ia mempertahankan performa ini sepanjang musim. Apakah ia bisa menjaga konsistensi di berbagai karakter lintasan? Apakah ia mampu mengelola tekanan ketika ekspektasi meningkat? Dan apakah momentum Le Mans ini akan menjadi titik lonjakan berikutnya dalam kariernya? Satu hal yang jelas, di usia yang masih sangat muda, Veda sudah menunjukkan bahwa ia bukan hanya bagian dari grid. Ia mulai menjadi referensi. Dan jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan semakin sering berada di barisan terdepan. Le Mans mungkin hanya satu bab, tapi dari bab ini, cerita besar mulai terlihat. Dan musim ini masih jauh dari selesai.